Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik, sangat baik buat kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang sangat mengasihi kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai dari malam hingga pagi ini. Kembali kami boleh hidup, bernafas, semuanya itu adalah kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan yang baik buat kami, bahkan yang terbaik. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Titus 2 ayat 11-12. Tertulis demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang wanita bernama Gina terjerat dengan narkoba sejak umur 13 tahun sampai umurnya yang ke-33 tahun. Dalam masa-masa itu, tubuhnya menjadi sangat kurus dan pikirannya tidak pernah bisa fokus pada kenyataan. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah ilusi dan bayangan akan kematian. Keluarganya sudah mempersiapkan penguburannya karena suatu insiden yang terjadi akibat pengaruh obat-obatan. Tapi rupanya Tuhan masih mengizinkannya hidup. Di suatu saat, Gina merenungkan tentang kehidupannya dan bertanya pada dirinya sendiri tentang apa yang sedang ia lakukan. Dan ia menyadari kehidupannya tidak baik. Ia dituntun Tuhan pergi ke sebuah tempat pelayanan untuk terlepas dari ketergantungannya pada obat-obatan. Gina mengucap syukur kepada Tuhan karena kelepasan yang ia alami, dan ia pun menjalani studi untuk menjadi seorang pekerja sosial guna menolong orang-orang yang ketergantungan narkoba. Kita perhatikan dalam Titus 2 ayat 11-12 ini. Di situ dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat ini saudara menyatakan bahwa kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita sudah tersedia dan sudah begitu nyata. Saudara dan saya dapat menerima kasih karunia-Nya yang cuma-cuma itu dengan cara meresponinya dengan iman kepada Tuhan Yesus. Di dalam kasih karunia-Nya itu kita dituntun untuk meninggalkan segala kefasikan, semua kejahatan dan keinginan duniawi, termasuk juga keterikatan pada narkoba yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang berkata, ayat ini tidak melarang pemakaian narkoba. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun tidak disebutkan secara spesifik, namun kita dapat mengerti dengan pimpinan dan hikmat Roh Kudus bahwa penggunaan narkoba dan semacamnya adalah termasuk keinginan duniawi dan kefasikan, serta merupakan tindakan hidup yang tidak bijaksana, serta tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita menghancurkan tubuh kita secara jasmani, karena tubuh kita ini adalah bait-Nya yang kudus, tempat kediaman Tuhan. Karena itu kita perlu menjaga tubuh jasmani kita. Sudah cukup bagi kita yang selalu mencari alasan pembenaran atas kesalahan yang kita lakukan. Dan jangan lagi mencari-cari pembenaran melalui ayat-ayat firman Tuhan untuk membenarkan cara hidup kita yang tidak benar. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran-Nya, lepas dari segala jerat narkoba dan segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Nya.
supaya kita mengalami hidup yang berkemenangan dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini terjerat dengan narkoba, ganja, marijuana, sabu-sabu dan sebagainya, atau saudara adalah penjual dan bandar narkoba, ingatlah bahwa kehidupan yang demikian tidak membawa manfaat yang baik dan tidak membawa saudara kepada hidup yang kekal, melainkan kebinasaan kekal. Akuilah akan kesalahan dan keberdosaan kita, dan mintalah pengampunan serta pertolongan Tuhan. Tuhan mau menolong dan memulihkan kita yang datang kepadanya, karena Dia mengasihi kita dan mau menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang menegur dan mengajar kami semua untuk hidup dalam kebenaran-Mu, hidup bijaksana, menyenangkan hati Tuhan, tidak mengikuti segala bentuk kefasikan dan semua keinginan duniawi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa saat ini khususnya bagi yang terikat dan terjerat dengan narkoba, yang ketergantungan dengan berbagai jenis obat-obatan terlarang, agar kuasa Tuhan menjamah, melepaskan, memberikan kemenangan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi. Kuatkan setiap kami Tuhan untuk hidup dalam kehendak-Mu, hidup dalam tuntunan-Mu, dan selalu setia beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kami percaya setiap kami yang terikat dan terjerat dengan narkoba mengalami kelepasan saat ini. Kuasa Tuhan yang melepaskan dan memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami pemenang-pemenang dalam segala hal. Kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kesejahteraan, kedamaian bagi bangsa kami dan bagi semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal Engkau yang kudus, percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan menerima anugerah keselamatan. Pakai kami menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.